Yang dibutuhkan oleh publik dari polemik nasab ini adalah sikap tegas dari Ketua PBNU, sikap tegas dari sesepuh NU, Rois Am. Bukan hanya retorika-retorika di media massa yang mengatakan bahwa ini justru malah dipolitisasi, ini justru malah didramatisasi, bahwa polemik nasab ini menjadi ancaman perpecahan umat, menjadi ancaman adu domba antara ulama dan kiai, menjadi ancaman dari kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia. Dan ini kita tegaskan, soal polemik nasab ini tidak terkait dengan hal-hal yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang sengaja memang bungkam, karena tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak bisa mengayomi umat yang sampai hari ini bertanya-tanya terus sampai di mana kejelasan dari polemik nasab ini. Meskipun secara tidak langsung klan Ba'alawi sudah jelas-jelas rungkat nasabnya dan bukan dzurriyyat Rasulullah. Soal sekarang ini yang terjadi, ada influencer dari Ba'alawi, ada konten kreator dari Ba'alawi yang terus menjawab tulisan-tulisan Kiai Haji Madudin itu hanya sebatas sampah yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan ilmiahnya. Karena apa? Ba'alawi sudah gagal mengutus mereka. Ba'alawi sudah gagal menggelontorkan sekian dana untuk para influencer, untuk para konten kreator, antitesis Kiai Haji Madudin yang tidak bisa membuat pembuktian terbalik atas tesis Kiai Haji Madudin. Dan sekarang ini klan Ba'alawi hanya diam 1000 bahasa, tapi ingat, pergerakan mereka masih masif, terutama di wilayah timur, dengan gerakan senyap bergerilya terus-menerus membuat satu majelis taklim, membuat satu haul, sampai mendatangkan guru mereka yang Gus Fuad pernah berpendapat bahwa seperti itu kok dianggap guru, baca Al-Fatihah beletak-beletuk, kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang perlu kita sampaikan sekarang? Ya, ini akan kita up terus. Soal rungkatnya nasab Ba'alawi ini akan kita up terus sebelum ada sikap tegas dan jelas dan real yang tertulis dari Ketua PBNU dan dari para ulama-ulama sepuh NU, Rois Am, Nahdlatul Ulama. Hanya ada satu ulama, Nahdlatul Ulama, yang bersikap bijaksana. 212, ayo, orang Pancasila banyak berangkat, saya tahu. 212, apa kaidahnya? Apa? Abdul Islam maju terus. Setelah ada sholat Jumat di Monas, 212, Islam maju itu. Islam berkembang itu. Oh, tidak menghasilkan apa-apa itu. Karena itu bukan kebangkitan Islam, tapi itu ada politik. Satu-satunya orang yang berkata terang-terangan ada saya. Yang lainnya banyak sependapat tapi nggak berani. Saya mengatakan 212 bukan kebangkitan Islam. Kenapa? Wartawan, kenapa? Karena sholatnya di lapangan, tidurnya di masjid. Orang Majenang berangkat ke Jakarta, Arnan dia waktu mau ke Jakarta, ada apa? Sholat Jumat sana. Di mana sholatnya? Di lapangan Monas. Nanti malam tidurnya di mana? Di masjid. Ayo, pikir. Sholatnya di lapangan, tidurnya di kompol, ngiler, eces, nih. Kuali, betul. Itu kebangkitan Islam itu. Bukan. Maka Islam tidak akan maju hanya dengan demo, hanya dengan takbir, hanya dengan sholat di Monas. Tidak akan maju Islam itu. Majunya Islam di ilmu ulama, paham betul. Kiai Haji Said Akil Sirot yang selalu saja di dalam tayangan-tayangannya, dan kita tahu bersama, mendengar bersama bagaimana beliau yang terkait dengan polemik nasab ini, bagaimana silahkan didiskusikan dengan baik-baik secara ilmiah, diskursus dengan baik-baik antara kedua belah pihak, dan kita tahu bersama apa endingnya. Diskusi-diskusi yang dibentuk, baik itu offline maupun online, ujung-ujungnya adalah klan Ba'alawi dengan utusannya, para influencer, para konten kreator, hanya menyebut-nyebut bahwa nasab mereka
itu hanya berdasarkan sanad, berdasarkan penisbatan, berdasarkan hadis, berdasarkan dalil, tapi semua mereka yang membuat sendiri, jadi internal mereka sendiri. Mereka tidak mampu menyuguhkan satu pembuktian terbalik dari eksternal mereka. Ya seperti kata Dr. Manakam Ali, kalau semua itu berdasarkan internal mereka, ya diamini saja. Tapi hari ini, di era digital seperti ini, semua informasi gampang diakses, semua informasi terbuka, masuk ke kamar-kamar penduduk yang ada di dunia ini. Tidak mungkin tidak. Dan itu jelas. Persoalan yang selalu mengatasnamakan, membangga-banggakan dinastinya sebagai yang terbaik di antara kelompok-kelompok yang lain, pasti akan berhadapan dengan masyarakat. Pasti akan berhadapan dengan para netizen. Dan masyarakat sekarang dan netizen sekarang tidak sebodoh yang kita bayangkan. Tidak senaib yang kita perkirakan. Seperti yang dikatakan oleh saudaranya, familinya, Mbah Maimun Zubair, bahwa polemik nasab ini itu cuman tujuannya di Pilpres 2024. Setelah itu akan nguap sendiri. Dan sekarang kita buktikan bersama-sama faktanya bagaimana Bapak Jokowi dengan dinastinya, Bapak Ganjar dengan Mahfud MD, Anies Baswedan dengan Caimin. Ketiga capres dan cawapres ini, fakta yang di lapangan, apakah karena polemik nasab ini? Apa karena tulisan Kiai Haji Madudin? Itu sudah terbantahkan. Berapa kali Gus Fuad Pleret membuat somasi kepada Klen Balang, dan terakhir kemarin membuat surat terbuka untuk Bapak Lutfi Yaya melalui Jokowi agar diberhentikan di Watimpres. Lalu fakta apa lagi yang harus kita ingkari? Bahwa Klen Bala ini benar-benar sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi secara ilmiah. Kalau udah begitu, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan secara psikologis, secara moral, secara akhlak, secara budi pekerti? Apa harus terus menghibah, memberhalakan para Klen Balawi dengan bukti-bukti fakta yang ada?